Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa al-ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali bisa berjumpa kembali di video ini. Bagaimana kabarnya? Bagaimana proses belajarnya? Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan memberikan taufik serta hidayahnya kepada teman-teman semua. Kalau begitu, saya akan teruskan penjelasan cara membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dimulai di ayat 3. Ayat 3 diawali dengan Allazina, dan ini adalah alif lam syamsiyah. Kita bisa melihat tanda tasydid di sini. Jika kita melihat tanda tasydid setelah alif lam, maka itu jenisnya adalah alif lam syamsiyah, yang artinya lamnya tidak dibaca, tapi kita akan langsung membaca huruf yang berada setelah lam. Namun di sini kenapa lamnya hanya satu? Nah, orang Arab ketika menuliskan allazina, yang mana di situ terdapat alif lam dan juga lam, maka akan ada dua lam. Untuk allazina, penulisannya digabungin antara lam yang terdapat di alif lam dengan lam yang terdapat setelahnya, digabungin menjadi satu lam. Makanya kita di sini hanya bisa melihat satu lam dan lamnya bertasydid, beda dengan alif lam yang lainnya. Seperti di sini misalkan, ini alif lam syamsiyah juga. Kita bisa melihat huruf lamnya dan juga huruf setelahnya bertasydid. Namun untuk kasus kata allazina, lamnya digabungkan menjadi satu lam saja. Adapun lam, makhrajnya mulai dari ujung tepi lidah hingga akhir tepi lidah bertemu dengan langit-langit atas. Adapun sifat-sifatnya, pertama, lam itu jahar, jadi tidak boleh suaranya dibarengi oleh suara nafas. Kemudian yang kedua, bainiyah, suara yang kita alirkan sedikit saat kita ingin melafalkan. Antara suara huruf dan suara harokat didahului oleh suara huruf, kemudian setelahnya suara harokatnya. Kemudian istifal, artinya suaranya tipis. Namun berbeda kasusnya jika lamnya terdapat pada lafzul jalalah. Kemudian sifat berikutnya infitah. Infitah artinya suara tidak mengarah lurus ke atau tegak ke langit-langit yang membuat suara menjadi sangat tebal. Artinya antara istifal dan infitah ini terikat ke karakter suara yang tipis. Kemudian diakhiri dengan inhiraf. Inhiraf lam artinya suara menyimpang, yang dimaksudkan suara bukan lidah yang menyimpang. Kita baca Allah, Allah, ya, Allah. Kemudian zal, makhrajnya di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, bagian yang tajam dari gigi seri atas kita. Kemudian sifatnya dimulai dengan jahar, tidak boleh terdengar suara nafas saat dilafalkan. Kemudian rokhawah, suaranya dialirkan antara suara huruf dan suara harokat didahului oleh suara huruf. Kemudian sama seperti lam, sama-sama istifal dan infitah, artinya suaranya tipis. Kemudian ada ya sukun, huruf mat sebelumnya kasroh. Ya sukun sebelumnya kasroh disebut dengan huruf mat, dan ini jenisnya mat tabi'i. Kemudian berikutnya nun, nun jahar, kemudian bainiyah istifal, infitah dan gunnah. Kemudian ya, ya huruf makhrajnya di pertengahan lidah. Kemudian sifatnya sama seperti nun, sama-sama jahar. Kemudian kalau dia rokhawah, kalau nun bainiyah atau tawassut, tapi kalau ya rokhawah, artinya suaranya dialirkan, sama seperti zal. Kemudian istifal dan juga infitah. Kemudian berikutnya huruf hamzah. Hamzah makhrajnya di pangkal tenggorokan. Kemudian sifatnya, pertama syiddah. Syiddah artinya antara saat kita mengeluarkan suara huruf dan harokatnya itu berbarengan. Nah, cuma karena di sini hamzahnya sukun. Nah, caranya saat kita ingin melafalkan hamzah sukun, tutup kedua pita suara secara mendadak. Tiba-tiba langsung tutup. Yuk, gitu ya. Jangan yuk, 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 enggak. Kurang berkarakter kayak gitu, kurang tegas. Tutup dengan kuat tiba-tiba. Yuk, yuk, seperti itu. Kemudian mim, mim makhrajnya di dua bibir. Kemudian sifatnya dimulai dengan jahar, kemudian ada bainiyah, kemudian ada istifal dan infitah, dan
terakhir gunnah, sama seperti nun. Jadi kedua huruf ini mim dan nun sifatnya sama. Bedanya di makhraj. Kalau mim di dua bibir, kalau nun di ujung lidah bertemu dengan langit-langit atas. Kemudian ada waw sukun sebelumnya dhammah, ini huruf mad dan ini jenisnya mad tabi'i, dibaca 2 harokat. Kemudian nun sudah kita bahas. Kemudian berikutnya ba makhrajnya di dua bibir, kemudian sifatnya syiddah. Yang kedua jahar, kemudian istifal, infitah, dan qalqalah. Namun karena ini ba-nya berharokat, kita tidak menerapkan qalqalah di sini ya. Kemudian di sini ada alif dan lam. Ini alif lam. Kita lihat huruf setelahnya tidak bertasydid, maka ini jenisnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah, lamnya harus dibaca jelas. Bil. Kemudian berikutnya ghain. Ghain makhrajnya di tenggorokan bagian atas. Sifatnya yang pertama jahar. Kemudian rokhawah. Kemudian isti'la dan infitah. Suaranya tebal karena dia berharokat fathah. Kemudian ada ya sukun. Sebelumnya fathah, ini disebut dengan huruf lin. Kemudian ba sudah. Berikutnya waw. Makhrajnya di dua bibir, membentuk bulatan. Majukan kedua bibir dalam bentuk bulatan. Wa. Nah, karena dia bersifat rokhawah, jadi alirkan suaranya terlebih dahulu. Wa. Jangan wa. Enggak. Wa. Kemudian juga dia bersifat jahar, tidak boleh terdengar ada suara nafas. Wa. Enggak. Wa. Kemudian juga dia bersifat istifal dan infitah. Ya sudah. Qaf, makhrajnya di pangkal lidah bertemu dengan langit-langit atas yang lunak. Sifatnya dimulai dengan jahar, kemudian syiddah, kemudian isti'la dan infitah, dan terakhir qalqalah. Tapi karena dia berharokat tidak kita baca qalqalahnya. Kemudian ada ya sukun sebelumnya kasrah mad tabi'i, mim sudah, dan huruf mad waw sudah. Ini mad tabi'i 2 harokat. Nun sudah. Kemudian ini ada alif lam. Setelahnya shad, seperti yang sudah saya bilang, ini adalah alif lam syamsiyah. Kemudian shad, makhrajnya di ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah bagian dalam. Adapun sifat-sifatnya dimulai dengan hams. Jadi saat kita lafalkan harus terdengar suara nafas. Kemudian rokhawah, suaranya alirkan terlebih dahulu sebelum kita akan melafalkan harokatnya. Kemudian isti'la, jadi suaranya tebal. Kemudian berikutnya itbaq. Nah, jangan sampai salah dipahami, dari itbaq ini lidahnya lengket ke atas. Lidahnya nggak lengket ke atas, nggak ada bagian lidah yang menyentuh ke atas. Terlebih huruf shad, semua lidah ujungnya berada di bawah dan tengahnya menekan suara secara garis lurus ke atas. Kemudian bagian pangkalnya mengarahkan suara ke langit-langit. Tidak ada yang menempel, jadi tidak ada yang lengket. Kemudian terakhir sofir. Sofir ini suara tajam, bukan siulan ya. Jadi saat ingin melafalkan shad jangan dimajukan bibirnya. Biasa aja. So, aso. Berikutnya lam sudah. Kemudian ini kita bisa melihat waw, tapi kok ada fathah berdiri. Ini apa? Ini alif. Ini artinya lamnya kita baca panjang karena ada alif setelah sebelumnya fathah. Kemudian berikutnya ta, ini jenisnya ta marbutoh. Jika di pertengahan seperti ini, dia hukumnya seperti hukum ta. Jadi makhrajnya sama seperti makhraj ta. Makhrajnya pertama di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Kemudian sifatnya dimulai dengan hams, jadi terdengar suara aliran nafas, kemudian syiddah, kemudian istifal dan infitah. Kemudian waw sudah, mim sudah, ro ujung lidah bertemu dengan langit-langit atas. Sifatnya jahar yang pertama. Kemudian bainiyah, jadi suara alirkan sedikit sebelum kita melafalkan harokatnya. Kemudian berikutnya istifal dan infitah. Kemudian ditambah dengan sifat takrir, bergetar lidahnya. Jangan sampai saat kita melafalkan ro getarannya ngambang. Kemudian ini hiraf, artinya suara saat kita melafalkan huruf ro alurnya itu mengerucut ke satu titik di bagian
tengah-tengah di ujung lidah kita. Itu arti dari inhiraf bagi huruf ro. Kemudian zai, makhrajnya sama seperti huruf shad. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah bagian dalam, namun beda di sifatnya. Kalau zai ini jahar. Kemudian ditambah sifat berikutnya sama seperti shad, rokhowa. Kemudian bedanya dengan shad, kalau dia istifal dan infitah. Dan terakhir ditambah dengan sofir, sama seperti shad. Qaf sudah. Nah, di sini kita bisa melihat qaf sukun, ini kita qalqalahkan. Nah, karakter suara qalqalahnya tebal. Kenapa? Karena sifat dari qaf isti'la, maka kita harus mengqalqalahkan qaf dengan suara qalqalah yang tebal. Jangan dibaca rozaq, ya, tapi rozaqo, seperti itu. Kemudian nun sudah. Nah, berikutnya ha, makhrajnya di pangkal tenggorokan, sama seperti hamzah. Bedanya di sifatnya. Ha sifatnya pertama hams, kalau hamzah jahar, kalau ha hams. Kemudian berikutnya rokhowa, kalau hamzah syiddah. Kemudian dia istifal dan infitah, dan sama seperti hamzah istifal dan infitah. Kemudian mim sudah, kemudian ya sudah, nun sudah. Berikutnya fa. Nah, kita bisa melihat di sini ada mim mati. Nah, sebelumnya ini ada tanda alif seperti ini dibaca panjang 2 harokat. Ini mad tabi'i. Kemudian kita bisa melihat mim mati bertemu dengan ya. Ini disebut dengan izhar syafawi. Kita akan lafalkan mimnya dengan suara gunnah, ya. Hum, seperti itu. Jangan tidak ada gunnah sama sekali. Hum, enggak. Hum, seperti itu. Kemudian ada nun mati bertemu dengan fa. Ini disebut dengan ikhfa, atau dalam istilah lain disebut dengan ikhfa hakiki. Sama saja mau disebut ikhfa atau ikhfa hakiki, sama saja. Dan saat kita ingin melafalkan, gunanya, pastikan bibir sudah berada di posisi huruf fa. Jadi yo seperti itu. Jangan yung fi, enggak. Yo fi. Nah, makhrajnya di ujung gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah bagian dalam. Kemudian sifatnya dimulai dengan hams, kemudian rokhowa, istifal dan infitah. Kemudian berikutnya qaf sudah. Kemudian ada waw sukun, sebelumnya dhammah, tapi dia setelahnya terdapat sukun. Karena kita bisa melihat di sini harokatnya fathah, tapi dibaca sukun. Nah, jenis sukunnya sukun arid berarti. Karena sukun ada 2, sukun arid dan sukun asli. Kalau bingung gimana cara membedakannya, lihat aja. Kalau secara tulisan berharokat tapi dibaca sukun, nah itu jenisnya sukun arid. Tapi secara tulisan dia berharokat sukun kayak di sini dan dibaca sukun, itu namanya sukun asli. Sekarang coba kita baca dari sini. Kita akan membaca dari sini, dari alladzina sampai as-shalah. Kemudian kita ulang dari wa yuqimuna sampai akhir ayat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita cukupkan pembahasannya pada video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jangan lupa tinggalkan like-nya dan juga share ke siapapun yang kalian kenal. Mudah-mudahan mereka juga bisa ikut belajar memperbaiki bacaan Al-Quran mereka, sehingga dengan begitu teman-teman juga dapat pahala dari setiap huruf yang mereka baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.